Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Jala Budaya. Kali ini dengan topik Bhagavad Gita. Pada sesi ini Pak Apung akan melanjutkan yang tadi disampaikan, begitu menggebu-gebu tentang biasa tadi. Monggo Pak Apung, silakan. Jadi kalau menurut analisa para ahli itu biasa itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Saya juga menyetujui karena Bhagavad Gita ini disusun kan ribuan tahun sebelum Masehi. Itu tentu saja banyak orang yang melakukannya supaya bisa menyusun demikian ini dengan semadi. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan mudah sekali karena alat-alat ada, kemudian sarana-sarana yang lain bisa mendukung. Itu tidak seperti itu. Dulu tentunya banyak jumutan, lalu kemudian disusun. Ada urut-urutannya. Yang saya kagumi adalah mengurutkan dari bab 1 sampai bab yang lain-lain. Yang pertama adalah bagaimana mendekatkan Tuhan itu melalui rasa sedih. Si Arjuna tadi kan matur pada Kresna bahwa dia tidak kuat karena yang dihadapi begini-begini, sehingga dia merasa lemas. Dia merasa sangat sedih. Bukan hanya sedih, tapi sangat sedih. Apakah pantas, apakah baik kalau saya membunuh yang sekian banyak? Dan apa gunanya dengan pembunuhan itu? Meskipun nanti sebagian daripada yang kerajaan Astina yang dimaksudkan adalah Amerta kembali. Tapi saudara-saudaranya, gurunya, pakdinya dan sebagainya yang lebih tua daripada dia itu semuanya gugur. Dan gugurnya ini bukan oleh orang lain, tetapi karena dari dia. Harapan daripada Pandawa itu terletak terutama pada Arjuna. Karena Arjuna adalah murid yang tadi sudah disebutkan begitu. Itu adalah murid terkasih, murid yang terpandai daripada Drona. Dia pandai memanah. Tetapi di samping itu, dia juga diberi senjata-senjata oleh Dewa sebagai senjata pemusnah dan sebagainya. Ada Pasupati, ada Pulanggeni dan sebagainya. Itu hal yang sangat diharapkan Pandawa itu bisa mengakhiri Kurawa dengan itu. Tentu saja sebagai orang yang nantinya sebagai pembunuh, apalagi pembunuh orang-orang yang harusnya dihormati, itu tentu saja saya bisa merasakan betapa kalau saya ya sok berat gitu. Ini mengakibatkan itu. Nah, dari kesedihan inilah manusia itu bisa mendekatkan kepada Tuhan. Ini yang harusnya direnungkan. Mari kita renungkan bersama. Pada saat ini kita merasakan seperti ini. Kita sedih. Saudara-saudara kita, kenalan kita, bahkan orang-orang yang telah berjasa itu gugur karena virus corona. Ini piye ini. Itu tentu saja sok. Saya bisa bayangkan dulu. Nah, kesedihan ini di dalam Bhagavad Gita itu dianalisa bahwa dari kesedihan ini manusia itu seharusnya itu pasrah pada Tuhan. Dengan kepasrahan itu Tuhan akan berikan pencerahan. Dengan pencerahan ini akhirnya kita menjadi tahu, oh yang benar itu langkah saya harusnya ini. Bhisma sebagai kakeknya, Drona sebagai gurunya, itu perlu saya musnahkan. Karena apa? Kalau tidak dimusnahkan, ini adalah pendukung hal yang tidak benar. Dia tidak salah. Karena apa? Dari kepasrahan kepada Tuhan, Tuhan berikan pencerahan yang benar. Langkah ini, Mas, itu mulainya dari bab 1. Saya sungguh mengagumi bab 1 ini. Kebanyakan kalau kita menghadapi hal yang kurang baik seperti corona ini, kita itu isinya gresah, Lokro, ngopo,
mbahku mbiyen ki nyapo kok aku ngantek koyo ngene. Bukan pasrah pada Tuhan enggak. Tapi seringkali kita itu malah seolah-olah menyalahkan Tuhan. Ini keliru. Kalau kita baca di dalam bab 1, salah ini sebetulnya. Lamun sira sungkawa, pasrah mring Gusti. Kalau kamu bersedih, pasrahkan kepada Tuhan. Itu bukan hanya raga, tapi juga jiwa. Maka nanti akan mendapatkan pencerahan daripada Tuhan. Nah, inilah salah satunya yang penyebabnya menjadi kesedihan itu adalah ada kejahatan yang dilakukan oleh para orang. Kejahatan inilah yang harusnya diselentik, bukan diselentik, tapi harus dimusnahkan. Namanya gitu. Itu yang. Nah, saya yang sebagai orang Jawa, karena penulisnya adalah biasa itu kalau dijadikan adalah bioso, itu kan sudah jadi resi. Sebelum jadi resi, dia kan Raja Astina, Kresna Dwipayana. Saya bisa membayangkan penulisnya ini adalah dulu pernah berada di istana, memerintah dengan gagahnya, dengan dan sebagainya. Jadi makan garam, artinya pengalamannya, pengetahuan, wawasannya juga banyak tentang pemerintahan. Ini loh hukum yang baik, ini loh hukum yang benar. Nah itu di situ. Nah Wiyasa nampaknya itu memberikan itu asalnya bukan selama dia jadi modalnya bukan karena dia seorang begawan, tapi asalnya juga sebagai dari raja, dari penguasa, dan bukan hanya itu, tapi juga negarawan. Nah kita sekarang ini bercermin seperti itu mestinya. Kudune kita itu bercermin pada bab 1 ini. Oh, ternyata harusnya begini. Kejahatan itu harus ditumpas. Jangan kemudian vaksinasi kemudian dicaci maki. Keliru. Ini vaksinasi ini usaha untuk memusnahkan kejahatan itu. Malah seharusnya itu harus dimusnahkan itu. Dengan jalan salah satunya kalau sekarang menggunakan akal sehat, menggunakan cara yang modern itu dengan vaksinasi. Karena kasus kita yang kita hadapi sekarang ini adalah pandemi dari corona itu. Ini Mas. Nah, terima kasih Pak Pung, menarik sekali Bu Titi. Tadi Pak Pung menyebutkan kepasrahan itu seperti apa kan yang Bu Titi tentang kepasrahan manusia sendiri, kesedihan, kepasrahan, tapi akhirnya membangkitkan semangat itu. Jadi begini ya, sebelum saya melanjutkan, jadi saya juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pur tadi. Jadi kaitannya dengan ketika Arjuna dipejang oleh Krishna dalam kondisi di mana peperangan sudah hampir meledak. Tapi gini, saya ini teringat ya pada waktu cerita itu seri Ramayana. Pada waktu itu Anoman itu kan diutus oleh Rama untuk pergi ke Alengka mengantarkan cincin. Tapi dalam itu kan bersaing dengan Anggodo. Ternyata Anoman memberanikan diri 1 hari pulang pergi. Nah itu kan dengan pertolongan Bathara Surya. Jadi Bathara Surya waktu itu menghentikan matahari di mana tidak akan berjalan, sehingga akhirnya Anoman bisa menyelesaikan semua tugasnya kembali dalam hanya 1 hari. Kira-kira apa seperti itu? Kira-kira Pak, ini pertanyaan saya. Jadi kadang-kadang rasanya kok nggak mungkin ya di tengah-tengah peperangan kok bisa menyampaikan yang sedemikian detailnya yang ada terdapat di Bhagavad Gita. Jadi ini hanya saya saja. Jadi kira-kira apa seperti itu? Karena kan Krishna itu pandai. Pada waktu sudah terjadi perang Bharatayuddha itu kan juga pernah itu Arjuna ketika kematian anaknya si Abhimanyu itu kalau dia tidak bisa membunuh Jayadratha sampai dengan akhir matahari terbenam, dia kan akan bunuh diri. Dan sehingga akhirnya kan matahari juga. Nah itu hanya pemikiran saja Pak Guru untuk tapi entah betul tidaknya saya kurang tahu, tapi kira-kira saya analogkan dengan itu gitu. Nah sekarang saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur. Jadi kalau kita itu bicara mengenai Bhagavad Gita,
Jadi kita tidak bisa meninggalkan mengenai ajaran yang ada di agama Hindu. Iya. Jadi ajaran pokok agama Hindu itu kan ada satu Brahman, kemudian dua Brahman itu artinya mengakui adanya Tuhan, kemudian yang kedua Atman mengakui adanya roh, kemudian yang ketiga adalah Karma Pala mengakui adanya hukum sebab akibat. Kemudian ada samsara, di mana itu adalah reinkarnasi, berarti itu ada penitisan kembali. Dan yang kelima adalah mengenai moksa, jadi sudah terbebaskan dari segala urusan. Nah, pada Bhagavad Gita itu kalau saya kok mulak-malik gitu, sehingga saya ini mencoba jadi untuk mengurutkan menjelaskan sebenarnya secara lengkap ya, tapi itu ada berurutan dengan tadi pokok-pokok ajaran pada agama Hindu tadi. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya Brahman, jadi bukan Brahma ya. Brahman itu adalah penyebutan Tuhan dalam agama Hindu. Jadi dia adalah penguasa tertinggi. Dia menciptakan, dia itu adalah tidak berwujud, tidak berawal, tidak berakhir, menguasai segalanya. Jadi itu baik ruang, waktu maupun tempat. Jadi menguasai semuanya. Nah, dia di sini disebut sebagai dewa pencipta. Jadi kalau pada yang kita mengenal itu ya ada Trimurti itu kan ya. Brahma. Tapi kalau di sini sebetulnya ada Brahman, karena Brahman itu adalah Tuhan. Jadi dia itu disebut sebagai pencipta, jadi dewa pencipta karena dia menciptakan segalanya. Kalau dia ingin menciptakan sesuatu dengan keyakinannya, itu tanpa campur tangan yang lainnya. Jadi kalau dia ingin menciptakan, itu mesti terjadi. Jadi Brahman itu menciptakan dunia seisinya, jadi termasuk kita manusia, kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuhan, segalanya itu menciptakan adalah Brahman. Jadi Brahman ini di samping sebagai pencipta, dia juga mengurus. Mengurus dalam arti kata Brahman itu memelihara, tapi sekaligus juga bisa menghancurkan. Nah, kemudian Brahman ini juga di samping menciptakan tadi dunia yang seperti kita tempatin, tapi juga menciptakan dunia lain yang tidak berwujud, tapi ini ada juga yang merupakan utama. Apa itu? Surga. Jadi surga itu ada nanti dambaan setiap manusia kalau nanti sudah mati kan inginnya masuk ke surga. Dan di samping surga juga diciptakan yang namanya neraka. Kemudian dalam sifatnya Brahman itu adalah sangat adil. Jadi dia tidak mengenal apakah itu sangat membenci ataupun sangat mengasihi. Jadi semuanya diperlakukan sama, tapi dengan catatan. Jadi yang dharmanya, baktinya baik itu nanti mendapatkan pahala, tapi yang jelek akan masuk neraka. Itu adalah sifat-sifat Brahman. Jadi Brahman itu adalah mengetahui segala sesuatunya. Kemudian saya kaitkan, jadi pada Bhagavad Gita itu juga disebutkan yang kedua tadi kan ada roh, pengetahuan mengenai roh. Jadi roh ini ada juga ciptaan dari Brahman. Di mana manusia itu adalah terdiri dari roh dan jasad. Jadi kalau kita ibaratkan ya, manusia itu seumpama barang elektronik. Itu rohnya itu adalah listrik atau baterainya. Jadi tanpa listrik atau baterai, elektronik itu hanya merupakan besi saja. Nah, sehingga roh ini adalah merupakan kehidupan yang memberi kehidupan pada manusia. Dan roh ini adalah merupakan percikan dari Brahman yang Tuhan tadi. Percikan kecil saja. Nah, kemudian untuk roh ini yang jelas kapan diciptakan? Roh itu diciptakan sebelum jasad diciptakan. Jadi lebih dulu daripada jasad. Nah, untuk jasad itu diciptakan itu adalah di rahim ibu, seorang ibu. Jadi diciptakan di rahim ibu, kemudian ketika itu berumur 4 bulan, baru roh itu oleh Tuhan dimasukkan kepada jasad tadi. Nah, kemudian jasad akan berkembang sampai dengan umur 9 bulan 10 hari kira-kira akan lahir sebagai anak. Nah, kemudian anak tumbuh dewasa menjadi orang tua, kemudian menjadi renta. Nah, kemudian jasad ini karena jasmani ya, yang namanya jasmani itu bisa rusak, bisa hancur. Tapi kalau ruh tidak. Jasad yang bisa rusak ini adalah berwujud. Jadi
ini bisa hancur, bisa rusak. Namun roh itu tidak bisa. Jadi ketika jasad itu hancur, ruhnya sudah diambil oleh Tuhan, ruhnya itu akan terus hidup. Jadi roh itu adalah mengikuti jasad tadi. Jadi mulai dari kandungan, kemudian sampai lahir anak, kemudian sampai dengan dewasa, sampai dengan rentan. Nah, kemudian jasad yang tadi mati, itu kapan matinya? Tergantung pada takdir. Jadi mungkin masih di dalam kandungan, itu sudah bisa juga mati, tapi juga ada yang setelah tua, renta, baru diambil ruhnya oleh Tuhan. Jadi ada tergantung pada takdir. Nah, kemudian untuk yang jasad mati tadi, itu kenapa? Matinya kapan? Tergantung pada takdir. Tapi juga matinya kenapa? Mungkin bisa karena sakit atau kecelakaan, ataupun mungkin mati dalam peperangan. Jadi itu ada perbedaan antara jasad dan roh. Jadi di situ di Bhagavad Gita juga di apa perbedaannya antara itu. Nah, ini saya hanya bisa merangkan ya sekitar itu. Tapi kalau urutannya sebenarnya enggak apa itu. Pada kalau saya baca ya, ini menurut pendapat saya itu enggak apa itu. Enggak runtut dan menurut saya, sehingga ini saya berusaha untuk meruntutkan. Sehingga yang pertama saya sampaikan adalah mengenai dari penciptaannya dulu, kemudian perbedaan ruh dan jasad. Kemudian nanti akan saya sambung lagi mengenai tadi, jadi karma pala, kemudian samsara, akhirnya dengan moksa. Iya, baik. Terima kasih Bu Tuti. Nanti kita lanjut lagi di acara Jala Budaya.